Baik. Kita tes dulu ya, Bunda dan adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas ya? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dan tak pernah terlupakan, kita senantiasa mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang maha memiliki segala sesuatu. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka semua kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah ala kulli hal. Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita umatnya bahwa dalam segala keadaanmu pujilah Allah. Jika engkau rasa keadaanmu menyenangkan, maka ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jika engkau merasa keadaanmu susah, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Maka dalam susah dan senang berzikirlah mengingat Allah. Dalam susah dan senang panggillah Allah. Dalam susah dan senang mendekatlah kepada Allah. Susahmu, senangmu seluruhnya datang daripada Allah yang memiliki cara untuk menyelesaikan segala keadaan kehidupan manusia. Seluruhnya ada di tangan Allah. Islam maknanya adalah berserah diri kepada Allah. Maka kita memulai keislaman kita ini dengan syahadat. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah dalam segala keadaan. Salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para istri-istrinya, ummahatul mu'minin, para sahabat-sahabiah, para tabi'in, tabi'un tabi'in, seluruhnya orang-orang salih, para sadiqin, para syuhada. Semoga salawat ini tersambung kepada manusia yang paling akhir mendapatkan hidayah Allah Ta'ala menjadi seorang Islam. Seluruhnya kita insya Allah ada di barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat tiba di telaga beliau di hari akhir dan selamat melintas sirat, insya Allah memasuki jannah dan tinggal bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa lagi terbatas oleh waktu, hidup dalam keabadian. Amin. Allahumma amin. Pertama tentu secara pribadi Teteh dan Syekh dan suami Syekh Dr. Izadul Jabbar mengucapkan jazakillah khairan secara khusus kepada Ibunda Nur yang mewakili Fakultas Peternakan Universitas Andalas hari demi hari banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan kami, menyampaikan seluruh maksud daripada Fakultas Peternakan Universitas Andalas hingga hari ini. Ba'dallah ya, tentu setelah izin Allah, dengan izin Allah maka bisa terjadi pertemuan kita di musala, di masjid, di lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Andalas ini di jam yang sama di mana Syekh sedang mengisi kuliah umum dan Teteh diizinkan Allah untuk berjumpa dengan para adik-adik tercinta, para bunda-bunda, dosen, staf ya, dan seluruh jajaran daripada Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Mungkin juga ada dari fakultas-fakultas lain ya yang diizinkan Allah untuk hadir. Jazakillah khairan Bu Nur dan seluruhnya yang terlibat, jazakumullah khairan. Hari ini Teteh hadir bersama Syekh. Kami baru datang dari New Zealand dengan izin Allah.
betul-betul berharap agar kehadiran di Padang ini insya Allah menjadi amal salih bagi kita seluruhnya, dan insya Allah mendatangkan kemanfaatan yang lebih luas ya. Setelah difasilitasi oleh Universitas Andalas, maka bersama dengan tim dari Yayasan Khadijah Foundation yang teteh inisiasi bertahun-tahun yang lalu, bersama dengan Akhwat Bergerak Padang yang merupakan perwakilan dari Khadijah Foundation yang tersebar ya di berbagai wilayah Indonesia, di antaranya di Padang Panjang ya, di Jambi, Merangin, sampai Papua Barat, Aceh, dan di berbagai wilayah di Jawa ya, di NTT, di NTB, di Bali dan seterusnya. Kami hadir dalam suatu niat yang insya Allah menyatukan kita semuanya, yakni ingin menjadi para ahlul jannah. Dan dunia kita harapkan betul-betul menjadi ladang bagi kita untuk mengumpulkan amal saleh. Dalam mengumpulkan amal saleh, tentu kita manusia diuji oleh Allah Ta'ala. Diingatkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita, yazidu bil ta'at wa yanqus bil maksiat. Naiknya iman itu, kokohnya iman, kuatnya iman, mantapnya iman akan terjadi jika kita terus-menerus berjuang untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan iman itu akan runtuh, hancur, menurun, menukik, lemah jika kita bermudah-mudah dengan maksiat kepada Allah. Maka sesungguhnya hidup ini adalah perjuangan untuk taat kepada Allah, dengan harapan bahwa ketika di dunia Allah mengganjar kita dengan ketaatan, dengan kestabilan, kekokohan iman karena perjuangan ketaatan kita kepada Allah. Nah, inilah proses yang disebut terus-menerus berhijrah, terus-menerus berpindah, memperbaiki diri kita, iman kita, takwa kita, amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa permohonan kepada Allah bahwa ujung dari seluruh perjuangan dunia kita ini, kita diberikan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, semoga kita seluruhnya ini diberikan Allah husnul khatimah. Bunda, adik-adik kita ini berkumpul di dunia untuk tolong menolong. Maka Islam ini konsepnya adalah ukhuwah Islamiyah. Mengapa? Karena hanya di dunia kita bisa tolong menolong. Sebentar lagi kita masuk alam barzah, alam kubur, dan kita sendiri hanya bersama amal kita. Memasuki alam barzah hanya amal-amal saleh kita yang akan menjadi penolong, yang insya Allah menyelamatkan kita di alam barzah. Kita belum bicara kiamat, kita belum bicara hari kebangkitan, kita belum bicara hari penghisaban, belum membicarakan pengadilan Allah, belum. Baru alam kubur yang sebentar lagi kita akan masuki. Di alam kubur tidak ada di antara kita yang berharap bahwa kita mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kita yang berharap itu. Maka adinda dan para bundaku tersayang, ketika di dunia kita diuji dengan berbagai ujian, Allah ingatlah selalu senang dan susah kembali kepada Allah. Karena sebentar lagi kita tinggalkan dunia, sebentar lagi kita masuki alam barzah. Di alam barzah hanya amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita. Maka dalam susah beramal salihlah, dalam susah beribadahlah kepada Allah. Jangan mencaci maki takdir, apalagi mempertanyakan Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, seringkali kita lupa lisan ini yang dapat mencelakakan kita. Maka soal lisan ini ada lidah. Lidah selain ia diberi oleh Allah sebagai satu sarana di dalam mulut kita untuk mendukung cara kita berbicara, ya, keluarnya lafaz, huruf dan lain sebagainya. Tapi lidah juga menjadi bagian yang disebut oleh Nabi SAW. Jangan sembarang berbicara.
Bahkan kita diperintahkan bagaikan menggigit lidah daripada berkata yang buruk. Gigit, tahan. Lalu kita diuji oleh Allah dengan takdir. Takdir yang mengguncangkan perasaan. Ya bunda ya, ada kesedihan, ada kemarahan, ada kekecewaan. Betul, itu ujiannya. Sebab dalam ujian tersebut perintah Allah yang disampaikan lewat lisan Nabi SAW juga sudah jelas. Bicaralah yang baik atau lebih baik. Ya, maka dalam kemarahan kita sedang diuji seberapa berjuangnya kita menahan lisan. Dalam kekecewaan kita sedang diuji seberapa kuatnya kita taat kepada Allah, yakni berusaha menahan lisan. Pedih, iya. Sakit, iya. Tapi di antara Nabi dan Rasulnya Allah Ta'ala yang disebut sebagai manusia terbaik di muka bumi ini, di antara para wanita yang dijamin syurganya oleh Allah Ta'ala, Ummi Khadijah radhiyallahu anha, Ummi Fatimah radhiyallahu anha, Ummi Asyiyah binti Muzahim istri Fir'aun, Ummi Maryam binti Imran alaihassalam. Wanita-wanita yang paling awal dijamin syurganya oleh Allah, wanita-wanita yang akan berada di barisan terdepan memasuki syurganya Allah Ta'ala. Allah memberikan contoh-contoh bahwa seluruhnya para nabi dan rasulnya Allah Ta'ala, para wanita yang paling awal dijamin syurganya oleh Allah Ta'ala, adakah kisah kehidupannya yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran yang isinya tidak mengalami pedih, perih dan penderitaan? Adakah dalam sirah dari para nabi dan rasulnya Allah Ta'ala? Adakah sirah dari para wanita-wanita penghulu jannah yang hidupnya tidak diliputi oleh kesusahan, penderitaan, perjuangan? Apakah ada? Tidak ada. Ya, itulah bagian dari kasih sayang dan cintanya Allah. Untuk apa? Dalam susah dan derita, dalam senang dan kemudahan, maka sang hamba senantiasa mengingat Allah, memanggil Allah, menyebut Allah. Maka Nabi SAW sebutkan Allah yang akan terus naikkan derajat iman dari sang hamba ini. Dan jalan kita memasuki jannah adalah menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Tidak ada jalan lain. Bunda dan adik-adikku yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, maka sekali lagi sesungguhnya perjalanan kita di muka bumi ini adalah perjuangan untuk taat kepada Allah. Lalu Allah takdirkan berbagai peran, adalah yang diberi ilmu dunia untuk menyampaikannya lagi, adalah yang diberi ujian banyaknya kesenangan, tubuh sehat, bisa kuliah, ya dia punya orang tua yang mendukung. Orang tua walaupun secukupnya tapi bisa membiayai hidup, bisa biayai kuliah, ya, pakaian lengkap. Alhamdulillah, hari ini bisa pakai himarnya warna coklat, besok insya Allah himar warna biru, hari ketiga himarnya warna hitam, hari keempat himarnya warna abu-abu dan seterusnya. Jadi kalau buka lemari himarnya bukan cuma 1 atau 2 deh, bisa pula 7, bisa pula 10, betul. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Allah berikan kesenangan. Alhamdulillah punya teman-teman salihah. Lagi masanya ujian, ada kawan berkumpul bersama diskusi, ya. Ada yang lebih punya kebisaan di mata kuliah ini, yang sharing, yang mengajarkan yang lainnya, saling bersama-sama, tolong menolong dalam kebaikan, mengaji. Allahu Akbar, kampus menyediakan tempat, bisa mengaji di musala ini, bisa berkumpul, bisa ibadah dengan tenang. Sambil belajar menggali ilmu, waktunya sholat, tempatnya nyaman, AC-nya dingin. Allahu Akbar.
diberi kesenangan demi kesenangan. Ingatkah kepada Allah? Bagaimana hatimu ketika memanggil Allah? Oh, ketika kita punya handphone ini, oh alhamdulillah, segala puji bagi Allah, senangnya pakai handphone. Tapi ketika memakai handphone ini, apakah ingat kepada Allah? Apakah ingat bagaimana perintah Allah menggunakan alat bantu ini? Apakah ingat kita gunakan sosial media kita akan membantu saudara-saudara kita di Palestina, membantu menyuarakan apa yang saudara-saudara kita alami di Gaza ketika tidak ada pemberitaan dunia yang berpihak kepada mereka? Ataukah maaf kita sibuk terus dengan selfie, edit lagi, hidungku kayaknya kurang kelihatan mancung, ya, foto lagi, edit lagi, ih aku kelihatan gemuk, janganlah yang ini fotonya, ganti lagi, ya. Sedang pergi makan di kantin sama teman-teman, tunggu, susun dulu makanannya, foto, ya, naikkan lagi. Bagaimana ini kita menggunakan? Tapi ketika handphone ini hilang, nggak ketemu, gemetar langsung teringat, aduh kalau hilang, aku mesti minta lagi sama orang tua aku, aduh dikasih nggak 1 juta buat handphone baru, langsung tegang, ya Allah, tolong kembalikan handphoneku, ya Allah di mana handphoneku, ya Allah beri petunjuk di mana tadi aku lupa handphoneku, ya Allah dipanggil terus Allahnya dengan hati yang bergetar dan gemetar karena handphone, takut hilang. Adakah kita memanggil Allah karena takut hilang ridhonya Allah kepada kita? Ini dunia, ad-dunya darul imtihan. Ya, para alim ulama seluruhnya dari dalam Al-Quran telah mengingatkan dunia ini tempatnya ujian. Apakah senangmu engkau mengingat Allah? Apakah susahmu engkau mengingat Allah? Atau hanya ketika susah engkau betul-betul membutuhkan Allah, ketika senang engkau lalai? Ada satu ayat di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat yang ke-14. Allah, Bismillahirrahmanirrahim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harsh zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di mana pada ayat ini Allah Ta'ala menyebut tentang syahwat. Allah mengingatkan dalam firman-Nya yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda-kuda pilihan. Maknanya kalau sekarang alat transportasi ya Bun ya, kuda-kuda pilihan, motor-motor, mobil-mobil, kemudian sawah dan ladang. Maknanya apa? Aset-aset ini ya. Itulah kesenangan hidup di dunia, kata Allah. Dan ingatlah, sesungguhnya di sisi Allah lah, yakni jannah, tempat kembalimu yang paling baik. Ya. Allah menyebut rasa cinta manusia kepada apa yang dia inginkan dalam satu kata, syahwat. Allah menyampaikan ini kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Disebut tentang syahwat kepada wanita-wanita. Maka kenapa dalam Islam wanita ini dilindungi? Karena memang Allah menciptakan wanita sebagai perhiasan. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu sholihah. Berarti wanitanya itu perhiasan atau bukan? Perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Perhiasan selalu menimbulkan kesenangan dan rasa cinta, keinginan untuk memilikinya, mendapatkannya. Itu syahwat. Allah sebut inilah kesenangan dunia. Ada para wanita-wanita, ada anak-anak. Ketika menyebut syahwat, nomor satu yang disebut minani sah.
Ya. Lalu anak-anak baru harta benda, emas, perak, tunggangan-tunggangan, hewan-hewan ternak. Nah, ini peternakan ya Bun ya. Itu memang kesenangan dunia. Itu harta dunia yang Allah adakan, peternakan, ternak-ternak ini, sawah, ladang, pertanian, peternakan. Allah sebut ini kesenangan dunia, tapi tetaplah ingat bahwa yang paling baik adalah kembali di sisi Allah ke tempat yang Allah sediakan, yakni jannah. Maknanya jangan sampai cinta-cinta kita pada dunia, yakni syahwat dunia kita, kemudian membuat kita menjadi lalai kepada Allah. Urusan wanita-wanita, antar wanita, ya. Di sana ada ghibah, ya. Di sana ada hasad, ya. Aku bisa masak macam-macam masakan Padang. Punya resepnya, bisa masaknya. Tidak akan ku kasih kepada temanku. Nanti dia jadi bisa, ya. Kalau dia bisa, nanti dia jualan. Aku tidak sempat jualan. Nanti dia dapat uang. Ini namanya pelit, kikir, ya. Tidak mau bagi-bagi resep. Tidak mau bagi resep bikin apa? Itiak ladung hijau. Punya. Rendang Padang. Rendang nangka itu apa namanya Bu? Apa? Cubada ya? Iya. Dendeng batoko. Ya, Masya Allah sudah. Nah inilah kita bicara tentang merenungkan cinta, ya, bicara tentang memahami makna cinta. Seringkali kita hilaf, kita terbawa oleh cinta-cinta kita pada dunia. Allah sudah menyebut itu memang kesenangan dunia, memang Allah berikan kepada manusia. Tapi yang terbaik tetaplah, tempat yang terbaik tetaplah di sisi Allah. Maka ketika di dunia, anak-anakku, ketika kalian nanti menjalani kehidupan dunia pada usia-usia selanjutnya, semoga Allah panjangkan umur kita semuanya dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin, dalam kemanfaatan, amin ya rabbal alamin. Tapi kalian akan mengalami naik turunnya hidup, goncangan, kehilangan, termasuk mengalami kesuksesan, kemajuan. Ingatlah pertemuan kita hari ini, semuanya kembalikan kepada Allah. Sekejap Allah bisa ambil. Ketika kalian mengalami goncangan di dalam hidup, jangan pertanyakan kenapa aku. Kok aku ya Allah? Gak boleh. Manusia ini milik siapa? Allah. Maka Allah bebas memilih yang mana yang Allah mau berikan ujian. Senang ujian, susah, betul. Nah, ini handphone siapa? Milik siapa ini? Milik teteh ya? Milik saya ya? Iya. Saya mau taruh di bawah sini, boleh? Boleh? Boleh punya teteh kok. Tapi bunda pasti akan menyarankan, teh jangan simpan di bawah teh, nanti kalau terinjak rusak ya. Tapi kalau yang punya mau menyimpan di bawah, boleh tidak? Boleh. Taruh di atas kepala sini, boleh tidak? Boleh ya. Yang punya akan hilang, punya aku ya. Ini baru bicara handphone. Astagfirullahaladzim. Kita bicara Allah yang maha besar, Allahu Akbar, yang memiliki seluruhnya. An-Nisa 131, 132, Allah katakan seluruhnya kalian tidak memiliki apa-apa. Semuanya milik aku, kata Allah. Manusia-manusia ini milik Allah. Semua yang berjalan di muka bumi ini milik Allah. Yang ada di langit milik Allah. Yang ada di dalam bumi milik Allah. Yang ada di lautan milik Allah. Yang ada di antaranya milik Allah. Allah sebut dalam Quran, semua milik Allah. Maka jika semua milik Allah, bunda, anak-anakku, adik-adikku, Allah yang maha berhak atas segala sesuatu. Maka Allah juga yang perintahkan, jika kita merasa mengalami musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sungguh semua adalah milik-Mu ya Allah, dan semua kembali kepadamu ya Allah. Kita kalau sedang hadapi musibah, Allah yang perintahkan ucapkan itu. Semua milik Allah, semua kembali kepadamu ya Allah. Karena semua milik Allah. Kalau seluruhnya milik Allah, lalu ada yang Allah ambil, ada yang Allah cabut, artinya yang Allah ambil, yang Allah cabut itu kembali kepada pemiliknya. Yang bukan pemiliknya boleh tidak protes? Boleh tidak ngamuk? Boleh tidak marah? Boleh tidak emosi? Loh, Teteh dipinjamkan mobil oleh Bunda Nur dari Fakultas Peternakan untuk aktivitas di sini. Nanti hari terakhir mobil itu harus kembali ke Fakultas Peternakan. Kalau Teteh marah dan ngamuk dan bilang, ini kan sudah saya pakai, Bu Nur, kenapa kok diambil lagi? Yang salah Bu Nur atau Teteh? Teteh, karena bukan milik Teteh, hanya dipinjamkan oleh Fakultas Peternakan. Suami kita dipinjamkan oleh Allah, istri kita dipinjamkan oleh Allah. Bahkan akal ini yang bisa berpikir tentang semuanya dan mengerti, menyerap segala sesuatu dipinjamkan oleh Allah. Maka hidup ini di dunia menyerah kepada Allah. Disinilah makna cinta, yakni bersabar, mengendalikan emosi, mengelola rasa marah, mengelola rasa sedih, kecewa, semua harus kita kelola for the sake of Allah, atas nama Allah, demi Allah. Nah, kalau cinta sudah kita pahami maknanya sebagaimana Islam mengajarkan kita, maka mestinya kita juga paham mengapa dalam Islam putus asa adalah dosa besar. Kenapa? Karena kaum muslimin mestinya tidak berdekatan dengan putus asa. Sebab seluruhnya dia pulangkan kepada Allah. Dia mengobati rasa sakit, luka hati, bahkan kesenangan dunianya dia obati dengan zikrullah, mendekat kepada Allah. Maka tidak ada keputusasaan. Apapun dariku bisa hilang, tapi sungguh aku tak kehilangan karena kembali kepada pemiliknya. Berat atau tidak berjuang begitu? Berat. Maka Allah sampaikan kisah para nabi dan rasul di dalam Quran, kisah wanita-wanita salihah di dalam Quran, agar kita paham bahwa bahkan manusia-manusia terbaik yang Allah jadikan sebagai contoh dan Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, justru mereka lah yang mengalami ujian dan cobaan yang paling berat. Maka ketika kita mengalami cobaan dan kita hidup di atas ilmu agama Allah, kita faham bukan aku yang paling berat uji dan cobanya, tapi orang-orang terdahulu yang telah Allah sebut dan Allah jamin syurganya. Maka aku ingin juga menjadi ahlul syurga, ahli syurga, ahlul jannah. Maka mengikut kepada bagaimana orang-orang saleh, orang-orang pilihan bersikap, berperilaku. Teh, kita kan bukan nabi dan rasul. Tidak mungkin pun kita tak dipilih sama Allah untuk itu. Ya, tidak mesti kita lafazkan seperti itu. Tidak mesti kita sebut seperti itu. Memang kita tak dipilih oleh Allah untuk itu. Tapi Allah sediakan syurga untuk seluruh hambanya yang beriman dan bertakwa. Kalau Nabi dan Rasul bisa begitu, kalau saya mah, ya kalau begitu artinya kita yang tidak kepingin masuk syurga. Karena syurga disediakan untuk para Nabi dan Rasulnya Allah Ta'ala, para orang-orang salih-salihah, para syahidah syuhada, para orang-orang iman dan bertakwa. Maka ketika kita iman dan takwa, kita juga bisa menjadi ahlul jannah. Maka jangan bilang bahwa itu kan kisahnya Nabi dan Rasul, itu kan kisahnya wanita-wanita salihah masa lalu, kehidupan jauh lebih terbatas daripada masa kini. Betul? Masa lalu, adakah mobil dengan AC dan pendingin? Tidak ada. Adakah blender? Tidak ada. Adakah vakum?
Ya, Allah berikan kemudahan-kemudahan ini. Di akhir zaman berbagai kemudahan dan harta-harta dunia ini bergelimangan, bermunculan untuk apa? Karena akhir zaman ujiannya berat. Maka Allah mudahkan kehidupan ini. Saya sakit saya ditemukan mengalami penyakit yang berat. Bagaimana caranya itu bisa ketemu pun? Iya, saya dapat dukungan dari BPJS melakukan pemeriksaan. Dengan apa? Oh, dengan MRI. Dengan apa? Oh, dengan bronkoskopi. Dengan apa? Itu semua kemudahan dari Allah, kan? Seluruh peralatan itu Allah adakan. Lalu kita masih menyebut, aku menderita. Kenapa Allah jadikan aku mengalami takdir ini? Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Kita bisa tahu, iya, penyakit ini kita rasa berat. Aku ditemukan menderita kanker. Di mana kankernya? Di paru misalnya. Di mana? Di usus. Kok bisa tahu? Karena dilakukan pemeriksaan ke dalam dan terlihat dalam gambarnya. Betul? Adakah itu ratusan ribuan tahun yang lalu? Fa'inna ma'al usri yusra. Tapi kita manusia lupa. Bagaimana cinta kita kepada Allah? Di mana cinta kita kepada Allah? Lupa kita. Selalu fokusnya diri kita. Aku yang sakit, aku yang dizalimi, aku yang begini, aku yang begitu. Kita pun banyak zalim kepada perintah Allah. Allah perintahkan kita azan, sholat, tapi kita bilang nanti, tunggu dulu, masih tanggung, masih kagok. Allah memang berikan spare waktu kepada kita, yang kalau dihitung dalam hitungan jam katakanlah 2 jam. Tapi Allah mengatakan lewat lisan Nabi SAW, sungguh yang terbaik amalannya di hadapanku, pertama orang yang tepat salatnya, kedua orang yang berbakti kepada orang tua, ketiga orang-orang yang berjihad. Tapi kita, kalau Allah ingatkan kita dengan kesusahan, dikebalik kita marah lagi kepada Allah. Padahal kesusahan yang Allah datangkan itu untuk mengingatkan tentang kita yang banyak zalim. Ya, inilah tentang cinta adik-adikku, anak-anakku, para bunda insyaallah rahmati Allah Ta'ala. Ketika merenungkan cinta, perlu kita terus merenungkannya, memuhasabahinya. Cinta seperti apa yang selama ini banyak mengiringi perjalanan dunia kita. Betulkah cinta kepada yang maha cinta, Al-Wadud, sang maha cinta? Betulkah seluruh perjalanan kita ini karena kita berharap cintanya Allah? Karena kalau sekedar rumah tangga ini, bagi adik-adik yang belum rumah tangga ya, modalnya cuma cinta antar manusia. Aku cinta padamu, kau cinta padaku. Tanyalah kepada bunda-bunda kita yang menikah sudah 10 tahun, 20 tahun ya punya. Rasanya kalau cuma itu saja modalnya, baru 4, 5, 6 bulan sudah mulai keluar aslinya. Dua-duanya, yang perempuannya iya, yang lakinya iya. Kata suami, kamu rasanya dulu lemah lembut. Ya. Sekarang Pak, lama jawabnya. Kita juga sama. Dulu Pak kamu perhatian, sekarang Pak rasanya mikir jawabnya ya. Karena manusia tempatnya hilang, banyak kurang dan lemah. Tapi pada Al-Isra ke-70 Allah sampaikan bahwa makhluk yang paling disempurnakan penciptaannya daripada makhluk-makhluk lainnya adalah manusia. Tapi kitanya banyak mengatakan, aku cuma manusia. Padahal Allah menyatakan kita yang paling disempurnakan dari semua makhluk ciptaan yang manapun. Oleh sebab itu yang bisa mengambil mutiara dari dalam lautan adalah kemampuannya manusia. Yang bisa meneliti sampai ke bulan kemampuannya manusia. Yang bisa menghasilkan susu dari sapi dan mengolahnya, mendistribusikannya adalah manusia. Yang bisa menerbangkan pesawat adalah manusia. Yang bisa menjalankan kapal-kapal di lautan adalah manusia. Iya, karena memang Allah memilihnya menjadi khalifatullah, khalifahnya Allah di dunia. Allah menjadikan sebagai ciptaan yang paling disempurnakan daripada ciptaan lainnya. Maka kalau manusia gampang terpengaruh oleh iblis, ini salah hakikatnya. Karena
manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling disempurnakan dari ciptaan lainnya. Kok gampangnya kita ngikut sama iblis? Astagfirullah. Allah bantu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan hati, dengan keyakinan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dilindungi kita oleh Allah. Asalkan kita jangan menyengajakan diri ikut. Ya. Kalau angin sedang bertiup kencang, lalu kita sedang jalan, begitu ya, maka kita akan berusaha mencari pegangan supaya tidak terus terbawa oleh angin. Berjuang pastikan ya. Katakanlah la qadarullah ya, tapi kita sudah mengalami misalnya angin ribut. Apakah kita berdiri aja langsung bertanggung sama angin, ya? Ataukah kita berusaha berpegangan gitu? Nah ini kita mesti berusaha berpegangan di akhir zaman ini, berpegangan kuat-kuat kepada Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara berbagai guncangan ujian. Inilah cinta kepada Allah. Ini insya Allah nak turun nanti menjadi manifestasi kepada seluruh rangkaian kehidupan kita, terutama hubungan antar manusia. Karena pada akhirnya ketika kita bicara manusia cuma ada dua, satu laki-laki, satu perempuan. Kalau pisang ada banyak, kalau sapi ada banyak jenisnya, betul pun? Ya. Tapi manusia tidak, cuma laki-laki dan perempuan. Akhirnya dalam hubungan antar manusia, cinta itu terwujud dalam satu ikatan, satu-satunya ikatan dalam Islam yang Allah ridhoi, yaitu pernikahan. Disebut dalam An-Nisa 21-22 sebagai mitsaqul ghalizah, yaitu perjanjian yang kokoh dengan Allah Ta'ala. Memasuki gerbang pernikahan, maka tanyakan kepada diri kita, apakah aku ingin menikah atau aku ingin menjadi istri? Ini berbeda, beda atau sama? Beda, ya. Kalau sekedar ingin menikah, oh yang penting dapat suami, tapi tidak paham hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Nanti menjadi sama tidak pahamnya terhadap hak dan kewajiban suami. Kalau sekedar ingin punya suami, sekedar ingin menikah, tapi kita harus ingin menjadi seorang istri. Karena Allah punya aturannya, perintahnya, petunjuknya, tuntunannya kepada seorang wanita muslimah salihah insyaallah yang ingin menjadi seorang istri. Demikian pula yang laki-laki, tapi ini kajiannya khusus muslimah, ya. Yang laki-laki dia harus paham. Dia bukan cuma sekedar ingin punya istri atau ingin menikah, tapi dia harus siap menjadi seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi pemimpin harus bijak, harus sabar, harus strategik, wajib mencari nafkah, menyediakan kebutuhan keluarganya, mengisi diri dengan ilmu, mendidik istri dan anak-anaknya, hidup di atas ilmu agama Allah. Tidak ada pegangan dalam rumah tangga kecuali Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul menjadi nahkoda, ya. Suami harus paham. Demikian pula wanita yang ingin menjadi istri, karena urusan cinta dalam Islam di antara manusia tidak ada lagi ikatan yang lain. Maka hati-hati dengan godaan iblis. Engkau makhluk yang paling disempurnakan penciptaannya oleh Allah Ta'ala daripada seluruh makhluk lain. Ingat Al-Isra 70. Jangan tergoda oleh iblis yang mengatakan pacaran saja, dada. Betul Bu? Betul Bunda? Ya, dada. Jangan terjebak dalam urusan cinta yang tadi disebut dunia, karena Allah sendiri yang mengatakan tempat terbaik adalah di sisi Allah, yaitu di jannah. Kesenangan dunia semuanya lenyap, semuanya hilang. Kesenangan dunia jika engkau terjebak kepada dorongan iblis, dorongan syaitan, maka bisa menjadi dosa besar. Betul? Ya. Bertahan, jaga dirimu, menjadi muslimah, hidup dalam koridor Islam, ingin selamat sampai ke jannah. Ya.
Minta terus perlindungan kepada Allah. Jika hati, mata, perbuatan sempat terpeleset, maka bertaubatlah segera. Kullu bani Adam khata'un. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, seluruh bani Adam adalah pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang selalu taubat kembali kepada Allah. Inilah hijrah. Ya, hijrah. Manusia pasti diuji dengan takdir susah, takdir senang. Dan dalam ujian itu banyak yang terpeleset. Tapi Allah sediakan caranya. Semuanya sudah lengkap dalam Islam ini. Maka caranya bertaubat, minta ampun kepada Allah. Dan taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini apa artinya? Taubat besar, yakni menyadari kesalahan, minta ampun sama Allah, berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Aduh teh, tapi saya sekali waktu terjatuh lagi. Taubatan nasuha lagi. Jangan terjebak pada kalimat-kalimat iblis yang mengatakan, oh, orang yang sudah berulang-ulang terjatuh kepada dosa, dia tidak punya tempat lagi, dia tidak bisa diampuni lagi. Ini iblis. Karena Allah mengatakan, la ta'natu min rahmatillah. Jangan putus asa kepada rahmat Allah. Az-Zumar 53. Allah sampaikan semua dosamu yang manapun akan aku ampuni. Akan diampuni oleh Allah. Tapi saya sudah berulang-ulang terjatuh. Minta ampun lagi sama Allah. Taubatan nasuha. Ya. Jangan dekati lagi. Tapi saya terpeleset lagi. Terpeleset dengan bersengaja itu beda. Maka hukumnya pun akan berbeda. Sama seperti begini. Sedikit lagi ya. Sama seperti begini dalam rumah tangga. Maaf Bunda ya, karena banyak adik-adik ini asumsi teteh belum menikah supaya ada gambaran-gambaran dalam rumah tangga. La qadarullah ya, semoga Allah tidak takdirkan kepada kita. Tapi jika takdir itu terjadi, menikah, kemudian hari kita mengalami semisal suami yang astagfirullah zina, suami yang KDRT, suami yang mabuk-mabukan. Kemudian kita tidak hidup di atas ilmu. Kita cuma paham katanya menghadapi takdir Allah kita disuruh sabar. Dek, kalau suamimu gampang melakukan KDRT, gigimu sudah copot 3, terus kamu bilang, aku kan katanya disuruh sabar. Itu bukan sabar, dek, itu jahiliyah. Bodoh. Maaf ya Bun, bodoh. Oh, suami sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, astagfirullah, la qadarullah, ketahuan zina. Astagfirullah. Ada jamaah pernah bertanya gini, Pak Teh, saya sudah berulang-ulang kali menemukan suami saya berzina. Kasih saya amalannya supaya sabar. Bagaimana ini? Ya, Islam itu sempurna. Sudah jatuh secara syariat. Ketika engkau diperlakukan oleh suamimu yang menabrak syariat Allah, maka engkau boleh mundur dari pernikahan. Mundur. Ya. Caranya bagaimana? Suami tidak mau menjatuhkan talak, Allah memberimu khulu. Ya. Maka belajar Islam ini tidak boleh berhenti, dek. Ya. Termasuk, ini lebih ekstrim lagi ya, biasanya dianggap ekstrim. Ketika belajar bab pernikahan, engkau belajar tentang talak. Walaupun tidak ada orang yang menikah dengan niat, aku menikah dengan niat bercerai. Ya, astagfirullah. Sewajarnya tidak ada ya yang begitu. Aku menikah berniat khulu, berniat nanti mau gugat cerai suamiku. Astagfirullah, tidak ada ya. Nah, termasuk kita mesti belajar bab yang namanya ta'adud. Ketika Islam mengatakan bahwa laki-laki dalam kondisi yang dibutuhkan oleh syariat dia bisa berisi lebih dari 1 dengan batas 4. Nah ini kalau bicara seperti ini kadang suka, ngapain sih bicaranya seperti itu? Tapi ini sama dengan sekolah di Fakultas Peternakan selama 4 tahun ada kurikulumnya. Boleh nggak mahasiswa? Bu Nur, saya kurikulum yang bagian sini nggak ngerti dan saya nggak minat, saya nggak mau belajar yang itu, tapi saya mau lulus, bisa nggak Bu Nur? Bisa nggak Bu Nur? Nggak bisa. Semua yang sudah dikurikulumkan harus dipelajari. Nanti setelah lulus dan terjun secara langsung, barangkali yang paling terpakai cuma 3, 4 atau 5 mata kuliah tertentu. Karena kalian terjunnya berbeda gitu ya. Artinya ada spesifikasi
sertifikasi yang kalian ambil ketika sudah terjun jadi peternak, misalnya begitu. Tapi mempelajarinya harus semuanya enggak, Bu? Ini belajar tentang bab pernikahan. Karena itulah tentang cinta antar manusia, ya. Supaya kita kuat dan tahu bagaimana mengambil langkah sebagai seorang Islam di antara seluruh takdir Allah yang mungkin Allah datangkan, yang kita sendiri tidak tahu yang mana takdirnya. Betul, Bunda? Ya. Nah, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan saja secara singkat dalam rangkaian safari dakwah tentang merenungkan cinta. Insya Allah setelah di Fakultas Peternakan Universitas Andalas sebagai pembuka, kami pada asal nanti juga ada di Masjid Nurul Iman, pada maghrib ada di Masjid Al-Hakim, ya. Insya Allah besok Syekh akan mengisi seminar internasional. Lalu besok pada asar juga ada di Masjid Mujahidin, pada isyanya ada di Masjid Al-Hikmah. Jadi insya Allah dalam jadwal-jadwal yang lain kami bisa hadir bersamaan. Insya Allah ada yang Syekh akan menyampaikan. Kalau ada peluangan waktu, kesempatan, insya Allah kita jumpa lagi, Bunda, ya. Dalam 2 hari kami berada di Padang ini. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Insya Allah sekarang kita bisa masuk kepada sesi diskusi, ya, Bunda, ya. Mungkin 1 atau maksimal 2 saja karena waktu yang terbatas. Iya, baik. Barakallahu fikum. Masya Allah, banyak sekali yang saya catat di sini dapatkan dari paparan kajian oleh Ustazah Khadijah. Baik, kita masuk sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan, ibu-ibu, 2 penanya aja. Kita buka dengan satu dulu mungkin. Satu dulu. Dari mana siswi? Siswi? Mana? Silakan. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tolong jangan risuk. Oh iya, maaf. Terima kasih sekali Teteh. Ini adalah tempat yang luar biasa. Kemudian kepada saya dan kita semua di hari ini ketemu sama Teteh. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Teteh mau berbagi ilmu dengan kita. Teteh terima kasih difasilitasi, ya, Bunda, semuanya dari Fakultas Peternakan. Hanya lihat di TV gitu kan. Sekarang kita ketemu. Alhamdulillah. Kita ketemu juga dari Teteh. Alhamdulillah ya Teteh. Pertanyaan saya begini Teteh. Bagaimana kalau saya ada sedikit kekurangan atau kelemahan Teteh gitu kan. Ketika saya berdiskusi dengan seseorang, lalu misalnya orang itu membantah saya atau mungkin cara berpikirnya tidak sinkron dengan saya gitu kan, saya sedikit agak ini deh, agak sedikit kecewa gitu kan, agak sedikit marah gitu kan, ketika sesuatu itu tidak connect gitu, ya bagaimana cara mengatasi diri kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda saya hari ini. Bunda Lili. Saya hari ini. Oh, Bunda Lili. Dari komunitas Sesbima Tunggak Nagari. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya baik, masuk tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Bunda, pertama sekali kita mengingat kembali ya yang disampaikan Nabi SAW tentang menjaga lisan. Berkatalah yang baik atau lebih baik dia, gitu ya. Sehingga hal ini mesti terimplementasi dalam seluruh keadaan yang kita hadapi. Pun seperti Teteh sampaikan, pasti ada waktu-waktu kita terpleset, begitu ya. Maka ketika kita terpleset ini, Allah menyediakan pintu maaf dengan kita memohon ampunan, bertaubat ya. Kita sudah paham nih harus menjaga lisan. Tapi ada waktu-waktu di mana seperti Bunda sampaikan, saya menghadapi suatu permasalahan, kemudian saya berusaha mendiskusikannya. Padahal saya sudah tahu nih Teh, insya Allah yang saya sampaikan nih saya juga sudah pelajari, saya sudah bertanya, ini hal yang hak, artinya hal yang benar. Tapi rekan bicara saya malah membombardir balik, maaf, seolah-olah dia yang paling tahu, dia dengan emosi, dia tidak mau dipotong, saya ngomong aja belum, dia nyerocos terus sampai saya kesal. Kalau kata Teteh dulu pusing. Ya. Kalau bunda-bunda ini ingat nih, kalau abindanya masih pada kecil, ya dulu itu ya, iya ada yang belum lahir, itu ikonnya ketika
ketika Allah masih uji kita dengan popularitas dunia, menjadi salah satu artis ternama di negeri ini, ikonnya itu pusing. Jadi se-Indonesia semua sakit kepala, ya. Kalau sekarang lihat iklan apa dengan ada apa ya, suka ada kalimat-kalimat yang jadi viral. Nah, kalau di masa kita itu pun ya, udah nggak ada duanya deh, itu pun ya. Kayak gimana tidak suci harum wangi sepanjang hari seperti tidak dari tulisan dari kami berwarna-warni biru merah juga kuning di rumah bahwa setiap hati ada di muka bumi ini karena lebih cantik berseri-seri seperti tidak dari tulisan dari pelangi. Jadi bunda, semuanya kembalikan pada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekuat tenaga bertahan. Karena dalam hadis Tirmizi dikatakan Allah merahmati, memberkahi orang-orang yang dia tahu dia berada dalam kebenaran, tapi ketika dia menyampaikannya terjadi suatu perdebatan yang bisa mendatangkan kemudaratan lebih besar, lalu dia memilih mundur. Itu Allah memberikan banyak keberkahan bagi orang yang demikian. Ini tidak mudah, maka keberkahannya banyak karena tidak mudah. Jadi ini yang kita jadikan pegangan. Tapi nih hati rasanya mangkel, sakit, tumpahannya kepada Allah. Cuma Allah yang paham. Kita cerita lagi pada saudara, pada kawan, pada sahabat, mereka akan menambahkan, kenapa kok kamu diam, ya kan? Dia tuh sama di mana-mana, dia begitu, ya. Kalau kamu pun dia nanti tidak ada orang yang berani sama dia, ya kan? Tambah kacau, tambah kesel, tambah mangkel, ya. Nah, jadi kembalikan saja kepada orang. Memang ada situasi-situasi di mana kita harus bicara dulu, karena ini hak, ini kebenaran yang kita harus sampaikan. Tapi ketika menyampaikan kebenaran dan kemudian terjadi potensi mudarat yang lebih besar, yakni perpecahan, pertengkaran, teriak-teriak, ini kan juga banyak terjadi dalam rumah tangga, betul bunda? Iya, kita tahu memang suami kita nih kurang pas gitu. Ya, misalnya nih, lagi kurang pas. Aku kan maksudnya cuma mengingatkan teh. Tapi ketika kita mengingatkan juga udah dengan perasaan mangkel. Jadi yang keluar dari lisan itu mengingatkan dengan ketus, mengingatkan dengan sindiran, mengingatkan dengan kalimat yang kurang baik. Maka terjadilah pertengkaran. Ya. Para alim ulama di masa-masa sebelum ulama besar itu senantiasa mengingatkan. Ya. Lebih baik engkau menenangkan hati daripada engkau menenangkan debat. Ya. Nah, inilah kenapa kita harus menuntut ilmu. Karena tanpa menuntut ilmu seperti ini, melaksanakan yang barusan saya sampaikan itu beratnya luar biasa. Tapi ketika kita menuntut ilmu secara rutin, maka kita seperti diingatkan terus. Akan ada terplesetnya maka bertaubat. Tapi dalam konsepsi besarnya sebagai seorang muslim, kita pegang apa yang disampaikan Allah Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para tabiin dan ulama-ulama besar dari masa-masa sebelum kita. Dalam An-Nahl 125 Allah sudah perintahkan. Ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, Allah perintahkan kepada kita sampaikanlah dengan cara yang paling baik. Kalaupun kau harus berdebat, harus dengan cara yang Allah ridho kepadanya. Ini perintah Allah, ya benar. Maka ketika kita masih suka terpleset, kita mohon ampun minta petunjuk Allah. Dan lisan ini banyaklah berpikir, maka zikir pagi, zikir petang, insya Allah jangan ditinggalkan. Karena itu bagian pertolongan Allah setiap pagi, setiap petang, setiap pagi, setiap petang itu melingkupi dari pagi sampai petang, petang sampai pagi lagi. Menjadi penolong bagi kita, kira-kira gitu ya. Allah. Baik bunda, karena adik-adik kita juga sudah hari ini harus meneruskan kegiatan berkuliahnya, kita akan segera tutup pertemuan kita. Sebelum ditutup, Teteh mohon izin, ya. Kemanapun Teteh melaksanakan dakwah ini dengan izin Allah, dalam 10 tahun terakhir ini ada satu message yang Teteh selalu bawa adalah tentang tanah Palestina. Mengapa? Sebab itu terkait erat dengan akidah kita, dengan kaum yang ingin menghancurkan tanah suci kita. Maka inilah kewajiban kita bagi seluruh kaum muslimin, para ibu, para adik-adik untuk terus